Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Arif. Pada video kali ini saya akan membahas tentang soal P3K Geografi tahun 2021. Karena jarang sekali yang membahas soal P3K Geografi, saya berusaha untuk dapat membantu teman-teman khususnya yang bidang geografi untuk dapat menambah wawasan terkait soal-soal yang akan diujikan di P3K 2021. Oke, sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info yang ada di channel saya. Langsung saja kita ke pembahasan guys. Jadi soal-soal ini saya ambil sumbernya dari soal PPG Kemendikbud tahun 2019 guys. Oke. Nah ini soal PPG Geografi 21. Oke, langsung saja pada nomor ini yang pertama ya saya ambil. Nah di sini perhatikan fenomena berikut. Ada longsor, gempa bumi, usia produktif, peristiwa tsunami, peristiwa banjir, permukiman kumuh, dan pencemaran sungai. Fenomena yang paling tepat untuk perancang pembelajaran yang menumbuhkan sikap peduli lingkungan fisik. Kira-kira apa guys jawaban kalian? Oke, jadi kalau pembahasannya, jadi yang terkait dengan kata kunci soalnya adalah lingkungan fisik ya, dan kepedulian terhadap lingkungan fisik. Ya, menumbuhkan sikap kepedulian. Ya, di antara ini kira-kira mana yang menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan? Fenomena longsor ya. Oke, longsor bisa jadi ya. Kenapa? Karena mungkin banyak pohon yang ditebangi secara sembarangan ya pada lahan-lahan tertentu yang tidak boleh ditebangi ya. Jadi ini adalah kepedulian masuk longsor. Gempa bumi bukan. Kenapa? Gempa bumi merupakan hasil dari tenaga eksogen ya, biasanya yang menghancurkan atau adanya gempa kan karena pergerakan lempeng dan lain sebagainya. Jadi di situ bukan adanya sikap atau ulah manusia yang menyebabkan fenomena tersebut menjadi tidak stabil lagi. Usia produktif juga bukan masuk ke sikap peduli lingkungan fisik, ini lebih ke kependudukan ya, nomor 3. Kemudian nomor 4, peristiwa tsunami juga bukan disebabkan karena manusia juga ya. Ini penyebabnya karena adanya pergerakan lempeng yang ada di lautan sehingga menimbulkan gelombang tinggi ya, maka terjadilah tsunami. Peristiwa banjir ya bisa terjadi. Kenapa? Ya, ini masuk dalam sikap kepedulian lingkungan fisik, karena kalau masyarakatnya ya membuang sampah sembarangan di sungai maka akan menyebabkan banjir ya, bisa. Kalau permukiman kumuh itu pemukimannya sudah kumuh ya, jadi mau dibenerin itu bukan yang dipengaruhi oleh manusia, tapi memang orangnya yang pengen tinggal di daerah-daerah kumuh tersebut karena tidak punya lahan. Berarti bukan. Pencemaran sungai masuk ya, karena ketika sungai tercemar berarti itu ada orang yang tidak peduli terhadap lingkungan sungai tersebut, maka itu bisa diangkat menjadi pembelajaran untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan fisik. Jadi jawabannya adalah 1, kemudian 5 dan 7 ya, jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pernyataan berikut yang menunjukkan kajian geografi yang mengandung prinsip deskripsi ya. A. Jakarta sebagai ibu kota negara syarat dengan masalah lingkungan seperti pencemaran lingkungan, sampah, dan permasalahan lain yang penyebabnya juga beragam. B. Bakau mempunyai fungsi ekologi yang tersebar di sepanjang pantai yang mempunyai karakteristik tertentu seperti Kalimantan dan Sumatera. Ini lebih ke ekologikal ya, bukan ke deskripsi. Kita silang aja yang B itu. Salah satu dampak letak geografis Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau ya. Ini adalah interrelasi ya, karena letak geografis Indonesia sehingga Indonesia mempunyai 2 musim, berarti bukan ya, ini bukan daripada prinsip deskripsi. Yang D, wilayah Indonesia dilalui oleh lempeng Pasifik, Eurasia, lempeng Indo-Australia yang senantiasa bergerak dinamis. Hal tersebut menyebabkan terjadinya gempa dan erupsi gunung berapi. Ini juga termasuk prinsip interrelasi ya, karena saling terkait ya. Terkaitnya bagaimana ya, karena ada di kalimat tersebut Indonesia menjadi sering terjadi gempa. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, karena mendeskripsikan kota Jakarta. Nah, saya akan terangkan setelah ini mengenai
apa itu masing-masing prinsip untuk mengingatkan kembali kepada teman-teman yang lupa. Nah, di dalam prinsip geografi itu ada 4 ya, jangan sampai lupa. Ada prinsip sebaran, itu yang menelaah sebaran fenomena geografi di permukaan bumi, contohnya sebaran flora, fauna, sebaran penduduk, bentang alam, dan lain sebagainya. Kemudian ada prinsip interrelasi atau keterkaitan yang tadi ya, menelaah hubungan yang saling terkait antara gejala yang satu dengan gejala yang lain dalam satu ruang. Contohnya letak suatu wilayah berdasarkan garis lintangnya menentukan iklim yang ada di sana. Ya kayak tadi itu. Kemudian prinsip deskripsi ini. Kalau deskripsi itulah jauh lebih tentang gejala-gejala di muka bumi yang diamati dengan menyajikan fenomena geosfer yang dideskripsikan, baik tadi bentuk tulisan, tabel, gambar, atau peta melalui fakta, gejala, dan masalah sebab akibat. Contohnya deskripsi mengenai kondisi kependudukan di Indonesia yang disertai dengan peta kepadatan penduduk, kemudian jumlah tabel penduduk di wilayah Indonesia. Nah, sesuai soal tadi itu adalah bentuknya tulisan dan sebab akibat, ada masalah sebab akibat. Kemudian kalau prinsip korologi itu menelaah tentang gejala, fakta, dan permasalahan yang ada di suatu tempat yang ditinjau dari sebaran, interrelasi, dan interaksi. Ya, contoh penjelasan mengenai pola curah hujan di Indonesia yang lebih besar jumlahnya di wilayah barat dibandingkan dengan curah hujan di wilayah timur. Ya, jadi kalau korologi itu adalah percampuran dari beberapa prinsip sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua, ada pernyataan berikut yang menunjukkan kajian geosfer dengan pendekatan ekologi. Ya, jadi teman-teman harus ingat lagi, pendekatan geografi itu ada berapa? Ya, ada 3 ya teman-teman. Ada pendekatan spasial, kemudian pendekatan ekologi atau lingkungan, kemudian ada pendekatan regional. Kalau pendekatan spasial itu adalah cara pandang yang menekankan pada eksistensi keruangan atau ruang. Aspeknya apa? Biasanya meliputi lokasi, kondisi alam, kemudian kondisi sosial budaya. Ya, kemudian kalau pendekatan ekologi itu lebih kepada interrelasi yang menonjol antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, atau ada campur tangan manusia yang membuat keseimbangan ekologis atau lingkungan itu terganggu. Itu biasanya dalam soal terlihat sekali kalau yang ekologikal, misalnya longsor atau banjir itu diakibatkan karena manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan, itu juga sudah masuk pendekatan ekologikal. Kalau pendekatan regional itu membandingkan berbagai kawasan dan memperhatikan aspek ruangan dan lingkungan secara komprehensif, jadi keseluruhan. Contohnya wilayah kutub ya tentu sangat berbeda dengan wilayah khatulistiwa ya, dari suhunya, bentang alamnya, dan lain sebagainya, itu lebih komprehensif kalau pendekatan regional. Nah, dari penjelasan tadi, kira-kira jawaban yang paling tepat untuk soal ini apa? Yang A, kita kaji pemanasan global terkait akibat masifnya industrialisasi, pembakaran hutan, dan polusi dari kendaraan bermotor sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran tanah, air, dan udara. Nah, ini sudah masuk ke dalam pendekatan ekologikal ya. Jadi untuk menelaah permasalahan ini menggunakan pendekatan ekologikal. Kenapa? Ya, karena di sini ada permasalahan terhadap sosial yang diakibatkan, permasalahan akibat lingkungan, pencemaran tanah, air, dan udara akibat manusia. Ini ada kendaraan bermotor, pembakaran hutan, ini berarti sudah masuk yang A. Kemudian kita lihat opsi yang lain, tanah yang terletak di pinggir jalan raya mempunyai harga lebih tinggi dibandingkan yang di pedalaman. Ini aspek ruangan ya. Jadi bukan. Kemudian yang C, rumah yang dibangun di pegunungan relatif berbeda dengan yang di pesisir karena lingkungannya berbeda ya. Kenapa ini enggak jawabannya yang C ya? Karena di sini ya, rumah yang dibangun di pegunungan relatif berbeda dengan yang di pesisir karena lingkungannya berbeda. Ini berarti sudah membedakan lingkungan ya. Bukan unsur kaitannya tentang lingkungan. Artinya di sini membedakan ruang ya. Lebih kepada aspek ruangan, membedakan ruang yang ada di pegunungan dengan yang di pesisir. Jadi bukan termasuk lingkungan ya. Bukan menggunakan pendekatan lingkungan tapi pendekatan keruangan. Kemudian yang D, permasalahan yang dihadapi oleh penduduk kota sangat kompleks karena tuntutan harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menghadapi tantangan lingkungan. Ini lebih kompleks lagi, ini mungkin regional ya, kaitannya dengan
permasalahan kependudukan, kemudian kebutuhan, kemudian menghadapi tantangan lingkungan. Ini lingkungan juga tidak jelas lingkungan yang mana begitu. Jadi ini mungkin ke regional. Kalau yang E, sebagai negara rawan bencana, pendidikan mitigasi bencana perlu diberikan kepada siswa sejak SD. Ini adalah pendekatan mitigasi bencana ya, bukan ekologikal. Oke, jadi sudah jelas jawabannya adalah A ya. Kemudian kita ke soal yang lain. Nomor 3, alam memberikan pilihan-pilihan yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mempertahankan hidupnya. Masyarakat yang tinggal di pegunungan berbeda aktivitasnya dengan masyarakat yang tinggal di pesisir. Begitu juga bentuk rumahnya. Dalam geografi kajian tersebut menggunakan konsep yang teman-teman pasti sudah ingat semua. Ada 10 konsep esensial geografi yang mulai dari konsep lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai guna, interaksi, interdependensi, dan diferensi area, sama keterkaitan ruangan ya. Ini saya jelaskan secara singkat saja. Kalau konsepnya dengan lokasi mungkin ada lokasi absolut, relatif ya. Kemudian jarak juga ditandai dengan, kalau jarak waktu itu bisa menit, detik, jam. Kalau jarak nyata itu bisa dengan kilometer, meter ya, sentimeter. Kalau keterjangkauan berarti kaitannya dengan akses, kemudian kita menjangkau ke tempat A ke tempat B ya. Kalau pola itu misal ada pola pemukiman, kemudian pola sungai dan lain sebagainya, itu adalah masuk konsep pola. Kalau konsep morfologi itu bentuk permukaan bumi ya, baik itu di pegunungan, pesisir atau dataran rendah, itu masuk morfologi. Kalau konsep aglomerasi itu jelas tentang pengkelompokan atau pemusatan sebuah kawasan. Kemudian kalau konsep nilai guna berarti nilai kegunaan ya, misal tanah yang ada di jalan raya memiliki nilai guna yang lebih tinggi dibandingkan tanah-tanah yang ada di pedalaman begitu. Kalau konsep interaksi dan interdependensi itu berarti kaitannya sama interaksi antar dua ruang ya. Yang interdependensi itu memberikan saling ketergantungan. Misalnya desa dengan kota ya. Desa memberikan suplai berupa sayuran dan buahan, kota memberikan suplai berupa teknologi kepada desa. Nah, itu ada konsep interaksi dan interdependensi. Kalau konsep diferensiasi areal itu membedakan wilayah antara wilayah misal pesisir, dataran rendah, kemudian wilayah pegunungan. Kalau konsep keterkaitan antar ruang itu berarti keterkaitan antar ruang. Misal daerah Jakarta banjir karena Bogor banjir kiriman dari Bogor. Nah, itu adalah konsep dari keterkaitan antar dua ruang gitu. Jadi kalau soal yang tadi jawabannya apa? Di sini ada kata kuncinya. Ya, pasti di setiap soal ada kata kuncinya ya. Jadi di sini alam memberikan pilihan-pilihan yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mempertahankan hidupnya. Masyarakat yang tinggal di pegunungan tentu berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Berarti ini menunjukkan adanya perbedaan. Kalau perbedaan berarti diferensiasi area ya. Jelas. Oke, kita langsung saja ke nomor 4. Hubungan desa kota berlangsung karena masing-masing punya potensi yang saling melengkapi. Interaksi desa kota memberikan dampak positif dan negatif bagi desa. Berikut ini adalah dampak negatif bagi desa. Kira-kira apa dampak negatif bagi desa? Kita kaji satu persatu. Kalau yang A, adanya lembaga pendidikan di pedesaan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam meningkatkan peran serta penduduk dalam proses pembangunan. Ini bukan dampak negatif ya, ini positif, berarti bukan. Kemudian melalui pengembangan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan kota dan desa, wilayah pedesaan akan semakin terbuka dengan tetap selektif di dalam menerima pola hidup kota. Ini juga bukan, ini adalah salah satu aspek positif atau dampak positif. Yang C, wilayah pedesaan akan menjadi lahan yang menarik bagi orang kota sehingga tidak sedikit orang-orang yang membelinya untuk keperluan misalnya untuk tempat peristirahatan, tempat rekreasi, dan lokasi industri. Nah, ini adalah dampak daripada negatif bagi desa ya, interaksi antara desa kota. Kenapa? Ya, ketika orang-orang membeli tanah, orang-orang kota membeli tanah di desa untuk keperluan rekreasi, industri, dan peristirahatan dan lain sebagainya, nanti akan mengubah fungsi daripada lahan-lahan yang memang disediakan di desa untuk pertanian dan lain sebagainya, nanti berubah menjadi lahan pemukiman, industri. Ya, ini akan merubah keseimbangan daripada desa tersebut. Ini berarti dampak negatif. Kita simpan dulu yang C. Yang lain coba,
Melalui penggunaan teknologi tepat guna ke wilayah pedesaan diharapkan dapat meningkatkan aneka produksi dan pendapatan masyarakat. Ini dampak positif ya. Yang ditanyakan dampak negatif yang masuknya para ahli ke daerah pedesaan akan bermanfaat bagi penduduk pedesaan, terutama dalam menciptakan berbagai peluang yang berorientasi pada ekonomi. Ini juga dampak positif. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Ya. Oke, lanjut. Ya, ini dampak positif tadi ya, dapat meningkatkan pengetahuan penduduk di desa, kemudian nambah lembaga pendidikan, banyaknya sekolah ya, kemudian sarana transportasi juga semakin mudah ya, semakin dibuka jalan-jalan aksesnya, kemudian penggunaan teknologi juga semakin banyak, kemudian masuknya para ahli ke desa ya, bermanfaat bagi penduduk pedesaan ya untuk menciptakan peluang yang berorientasi pada ekonomi. Kalau dampak negatifnya itu ya, ada lancarnya hubungan kota dan desa nanti menyebabkan timbulnya dorongan bagi penduduk desa yang usia muda untuk bekerja di kota. Nah, yang mengolah di desa siapa? Nah, itu dampak negatif. Kemudian yang kedua tadi ada wilayah desa yang menjadi lahan yang menarik bagi orang kota sehingga nanti ketidakseimbangan di wilayah desa. Kemudian penetrasi budaya kota yang kurang sesuai dengan tradisi desa nanti dapat melunturkan tradisi desa. Kemudian yang keempat adalah banyaknya slum kumuh atau di daerah area di kota yang biasanya dihuni oleh penduduk desa yang gagal bersaing dalam kerasnya kehidupan di kota. Lanjut, penentuan titik pengamatan kegiatan outdoor study geografi ditentukan pada tahap A. Penyusunan kurikulum geografi, B. Merumuskan tujuan pembelajaran, C. Pelaksanaan di lapangan, D. Observasi awal, E. Interpretasi lokasi. Nah, ini ada kegiatan outdoor ya, ini soal-soal yang dikaitkan pembelajaran dengan materi geografi. Nah, ketika ada soal-soal seperti ini, dilihat dulu langkah-langkah dari kegiatan outdoor itu seperti apa sih. Nah, jadi langkah pembelajaran outdoor study menurut Abraham Abdurrahman, ya tadi tahap persiapan itu ada merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian menyiapkan tempat dan media yang ada di luar lingkungan, kemudian guru mengajak siswa keluar kelas, guru maupun siswa dalam keadaan nyaman ya, rileks dan tidak terpaksa dalam mengikuti pembelajaran, itu masuk dalam tahap persiapan. Kemudian dalam tahap pelaksanaan ya, guru menginstruksikan kepada siswa untuk belajar rapi dan tertib ya. Kemudian melaksanakan interaksi antara guru dan siswa, guru menjelaskan materi, kemudian siswa memperhatikan penjelasan dari guru, kemudian guru memberikan kesempatan bertanya untuk kepada siswa itu di tahap pelaksanaan. Kemudian di tahap evaluasi itu kesempatan guru untuk melihatkan kemajuan siswa ya, siswa mungkin untuk presentasi dan lain sebagainya ya. Kemudian jika siswa menjawab salah, guru tidak boleh mengatakan salah tetapi menyebutkan kata yang benar ya, dan kemudian menyuruh anak untuk mengulangi tersebut. Nah, dari penjelasan yang tadi kita bisa menyimpulkan bahwa titik pengamatan kegiatan outdoor study itu pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran ya. Kenapa? Ketika tujuan pembelajaran belum kita rumuskan ya, maka titik-titik pengamatan yang akan diamati oleh siswa nanti tidak ada atau kita mengalami kebingungan dalam pembelajaran. Makanya harus jelas dulu tujuan pembelajarannya ya. Kalau kurikulum itu lebih umum lagi ya, lebih khusus ke tujuan pembelajaran. Pelaksanaan di lapangan berarti kaitannya menganalisis hal-hal yang ada di lapangan, observasi ya, anak-anak suruh mengamati ya, jadi bukan penentuan lagi, sudah mengamati di situ ya. Interpretasi berarti dengan menganalisis lokasi, berarti bukan, jawabannya adalah yang B. Nah, kemudian ada interaksi spasial desa dan kota. Salah satu upaya menggerakkan perekonomian nasional adalah membangun industri. Dari beberapa industri di bawah ini yang lokasinya memerlukan kedekatan dengan tenaga kerja yang berasal dari desa adalah industri padat modal, industri padat karya, industri padat teknologi, industri padat investasi, dan industri padat bahan baku. Nah, kira-kira teman-teman kalau ngadepin soal seperti ini jawabannya apa? Ini geografi banget ya. Jadi jelas ya kalau teman-teman sudah melihat kata kunci dalam soal ya. Kata kuncinya apa? Jadi di sini memerlukan kedekatan dengan tenaga kerja yang berasal dari desa. Berarti kata kuncinya tenaga kerja itu dari desa. Kalau modal itu berarti orang-orang yang punya modal banyak. Karya berarti
suatu wilayah yang penduduknya banyak, biasanya itu industri-industri yang memerlukan orang banyak, bulu mata, kemudian rokok ya, kemudian industri pada teknologi ya, ini seperti industri 4.0 ya, Gojek, Shopee, Blibli.com. Kemudian industri padat investasi, orang-orang yang banyak uangnya. Jadi kalau industri padat bahan baku ya, jadi jawabannya yang C ya. Kenapa? Saya jelaskan. Nah, jadi ada macam-macam industri ya, industri padat modal, padat karya ya. Modal itu yang pasti memerlukan modal yang banyak, padat karya yang memerlukan pekerja yang banyak ya. Teknologi berarti banyak memerlukan tenaga ahli dalam IT ya, investasi banyak memerlukan investor. Ya kalau industri bahan baku ya, padat bahan baku itu mengutamakan lokasi yang dekat dengan bahan baku. Otomatis yang dekat dengan desa, misalnya industri apa sih yang padat bahan baku? Industri susu, sayuran, buah-buahan, itu pasti melibatkan masyarakat desa ya, stoknya dari desa ya, buah-buahan misal stroberi dan lain sebagainya itu pasti adalah membutuhkan dengan kedekatan dengan masyarakat desa. Jadi jawabannya yang paling tepat tadi adalah yang E. Nah, kemudian kalau ada soal seperti ini, ya, ini kaitannya sama dinamika litosfer dan pengaruhnya pada kehidupan manusia. Ya, bentuk bumi pada gambar tersebut diakibatkan oleh abrasi, ablasi, deflasi, eksarasi, dan mass wasting. Nah, ini adalah gambar apa sih teman-teman? Pasti teman-teman sudah nggak asing lagi ya. Gambar tentang meander ya, meander atau tapal kuda ya, sepertinya mirip sekali. Nah, kira-kira kita harus balik flashback lagi kepada jenis-jenis erosi ya. Jenis-jenis atau istilah erosi ya. Istilah erosi itu ada ablasi, abrasi, deflasi, eksarasi, dan korosi. Kalau erosi itu adalah yang disebabkan oleh tenaga air yang mengikis tanah, kemudian batuan material di atasnya. Kemudian abrasi itu yang disebabkan oleh gelombang air laut mengikis di pantai-pantai biasanya. Kalau deflasi itu erosi yang disebabkan oleh tenaga angin yang menerbangkan butiran-butiran pasir kemudian mengendap di suatu wilayah. Contohnya di Yogyakarta ada gumuk pasir, itu adalah bentuk dari deflasi. Kalau eksarasi itu erosi yang disebabkan oleh aliran es yang mencair, itu biasanya di kutub utara maupun di kutub selatan. Kalau korosi itu erosi yang disebabkan oleh terpaan angin yang membawa material atau butiran pasir yang mengenai batuan sehingga batunya itu terkorosi ya, terkikis oleh aliran tersebut. Jadi jawaban yang tadi adalah ablasi, jadi erosi yang ada di sungai begitu, atau terkena air, tenaga air, tapi bukan gelombang air laut ya. Kemudian yang nomor 11 ada instrumen penilaian dalam pembelajaran untuk mengukur kompetensi pengetahuan menggunakan skor. Nah, jawaban teman-teman kira-kira apa ini? Ini soal yang cukup menguras tenaga dan pikiran ya. Kenapa saya bilang ini hampir semuanya benar? Apa yang hampir semuanya benar? Nih, jadi dalam menilai kompetensi pengetahuan ya, teman-teman harus tahu dulu ini. Penilaian di pengetahuan itu ada 3 aspek: tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Tes tulis itu ada pilihan ganda, benar salah, kemudian menjodohkan, isian, melengkapi uraian. Kemudian tes lisan itu ada perintah, kuis, dan tanya jawab. Kemudian penugasan itu ada tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok di sekolah ya. Jadi kalau ini untuk menilai pengetahuan ya. Jadi kalau skala liter dan rating skala kita langsung eliminasi aja. Kenapa? Kalau skala liter dan rating skala itu biasanya banyak digunakan dalam kita melakukan pengambilan data dalam skripsi misalnya ya. Kita membuat skala tentang kuesioner ya, kita sangat baik, sedang, rendah ya. Misal kita menilai kedisiplinan siswa ya, sangat baik, sedang, kemudian kurang, sangat kurang, itu adalah rating scale. Nah, skala Likert juga hampir sama seperti itu. Nah, jadi yang menurut kompetensi pengetahuan, jadi ada A, D, dan E. Nah, tapi teman-teman juga melihat di dalam tes ya, ada 2 ya. Ada tes objektif dan tes subjektif. Objektif yang gimana? Ini pertanyaan
tertutup ya kalau yang objektif tes. Tapi kalau yang subjektif tes ya itu lebih kepada pertanyaan-pertanyaan terbuka. Ini lebih untuk mengetahui sintesis ya atau analisis siswa dalam menjawab soal tersebut itu bagaimana ya. Tapi kalau yang objektif itu sangat baik untuk mengukur ingatan, hafalan, pemahaman aplikasi ya. Tapi tidak cocok untuk evaluasi atau sintesis ya. Berbeda dengan subjektif. Jadi kalau yang subjektif itu ada dua ya, ini uraian bebas dan singkat. Berarti pasti jawabannya adalah yang objektif atau benar salah. Yang dimau oleh soalnya itu tersebut nggak mungkin jawabannya ada dua. Ya pasti yang paling benar adalah yang tidak salah begitu. Nah, jadi yang mengukur kompetensi pengetahuan berarti kita pilih yang objektif karena pertanyaan tertutup lebih mudah untuk mengetahui kompetensi pengetahuan suatu anak ya benar salah, kemudian pilihan ganda sudah jelas. Nah, tapi kalau kita pengen mengukur pengetahuan dalam tingkat yang lebih jauh lagi ya kita pakai uraian bebas ya atau uraian singkat begitu. Nah, ini ada penilaian keterampilan, ada kinerja, proyek, dan portofolio. Kalau kinerja itu lebih kepada mengukur capaian pembelajaran berupa keterampilan proses, ya hasil produknya ya. Kalau proyek itu biasanya aplikasi pengetahuan itu melalui penyelesaian suatu tugas dalam periode tertentu atau waktu tertentu itu dicek terus. Kalau proyek berarti minggu ini ada berapa kali penilaian, apa saja yang dinilai. Kalau portofolio itu rekaman penilaian autentik yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Ini hampir sama dengan proyek ya. Ini lebih autentik lagi yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Jadi per tahapan ya, tahapan persiapan, proses sama output portofolionya dicek begitu. Kemudian ini ya tadi ya ada pembahasannya sudah saya jelaskan ya, ada objektif test dan subjektif test. Tadi skala Likert itu adalah skala bipolar ya, cocok digunakan untuk memberikan tanggapan negatif atau baik ya terhadap pernyataan atau kuesioner. Kalau rating skala itu yang membuat skala itu skala motivasi belajar bisa sangat tinggi, cukup tinggi, rendah dan sangat rendah. Jadi tidak cocok untuk pengetahuan, ini lebih cocok kepada sikap ya, penilaian sikap. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ya. Kemudian jangan lupa subscribe dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan info mengenai soal-soal P3K geografi. Lain kali akan saya buatkan lagi ya. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan atau pengen request soal-soal lagi tentang geografi, jangan lupa komen di bawah ini biar saya pengen saya request yang litosfer, saya pengen request soal yang pedosfer. Nah, nanti saya carikan soal-soal, kalau enggak carikan soal-soal yang lebih menantang lagi Pak. Nah, nanti saya akan carikan ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.